يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu semua pasti diberi ujian hidup oleh Allah Ta'ala, maka bersabarlah. Tipes tapi ngawi macam-macam. Ada tadi yang dari Sukarjo, Mas Imam, mana Mas Imam tadi? Ya itu Mas Imam ya, saya lihat Mas Imam, Masya Allah. Mas Imam ini jamaah YouTube, baru pertama kali ini datang ke Raudhah ya. Sebelumnya lihat dari YouTube online, sekarang pertama kali ke Raudhah, kok kebetulan dia kena kamera tadi. Ya tertangkap oleh Mas Angga yang bertugas wawancara secara acak, kok ya acaknya itu ketemu yang pertama kali datang ya. Itu termasuk pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Sukarjo, macam-macam wilayahnya, macam-macam usianya, macam-macam latar belakang pendidikannya, tapi tujuannya satu, cari ilmu biar selamat dunia, selamat akhirat. Udah gitu ya, sisa hidup kita ini buat apa? Nyatanya modelnya seperti apapun tuh ya, kalau kita mau mikir dikit aja, nggak usah mikir banyak-banyak. Modelnya seperti apapun tuh, pangkat tertinggi mati ya. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari almarhum ya. Begitu kata Ki Haji Zainuddin MZ dulu waktu saya masih kecil, dengarkan ceramahnya rahimahullah Ki Haji Zainuddin MZ. Sehebat-hebatnya pangkat tuh terakhirnya almarhum. Profesor, doktor, macam-macam, terakhirnya almarhum. Ya paling akhir itu almarhum, pangkat yang paling tinggi. Ya kalau udah ujung-ujungnya jadi almarhum atau almarhumah ya, tugas kita ya mempersiapkan diri biar nanti lulus dengan predikat tertinggi. Ya, almarhum husnul khotimah, predikat yang tertinggi. Ya bagaimana caranya? Ya duduk semacam ini salah satu cara yang terbaik. Ya salah satu cara yang terbaik. Kenapa saya bisa katakan salah satu cara yang terbaik? Karena dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan, beliau mengatakan kalau ada dua kumpulan di masjidnya Nabi Muhammad SAW, yang satu kumpulan orang yang zikir, yang satu kumpulan orang bahas ilmu, maka Nabi SAW akan duduk menghampiri orang yang membahas ilmu. Karena nilainya orang cari ilmu itu lebih tinggi ya dari orang yang ahli ibadah. Keutamaan orang yang cari ilmu itu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah. Nah, di antaranya apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, hikmah yang ke-8 dari kitab Al-Hikam Ibn Athaillah rahimahullah. Kalimat hikmah di sini juga cukup berat. Yang kemarin sudah kelas berat, yang ini kelas lebih berat. Ya, tapi insya Allah kita dikasih kemudahan untuk mempelajari dan memahaminya, amin. Serta bisa mengamalkannya sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka fa innahu ma fataha alaika illa
wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhdiha ilaih. Wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaik. Isra mudeng nih. Ya kalau suruh nerjemahkan saja juga terjemahannya ini ya begitu. Idza fatahalaka wijhatan, jika Allah membukakan kepadamu sesuatu kondisi, yani wijha itu sebenarnya arah, ya kemudian suatu tujuan, ya. Tapi di sini adalah suatu kondisi. Jika Allah membukakan kepadamu suatu kondisi di mana Allah memperkenalkan dirinya kepadamu. Ya jika Allah memberikan kepadamu, memudahkan kepadamu suatu kondisi di mana dalam kondisi itu Allah memperkenalkan dirinya kepadamu, fala tubali ma'aha in qalla amaluk. Maka kalau kamu dalam kondisi itu jangan bingung dengan sedikitnya amalmu. Meskipun amalmu cuma sedikit, tapi kalau kamu di kondisi itu paham Allah lagi memperkenalkan dirinya kepadamu, maka kamu jangan bingung, jangan khawatir, jangan sedih kalau amalmu cuma sedikit. Fa innahu ma fataha 'alaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Sesungguhnya Allah itu membukakan kondisi itu kepadamu tiada lain karena Allah pengen kenalan sama kamu. Ya Allah pengen kenalan sama kamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa, apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya perkenalan itu Allah yang memberikannya, sementara amal itu kamu yang menghadiahkannya kepada Allah. Tentu dua kondisi itu jauh berbeda. Satu, hadiah kamu berikan kepada Allah. Yang kedua, Allah memberimu karunia. Nah, kira-kira mana yang lebih hebat? Kita ngasih Allah atau Allah ngasih kita? Kalau kita ngasih Allah belum tentu sampai. Ya karena ada syarat-syaratnya untuk sampai. Tapi kalau Allah ngasih kita pasti sampai. Ini kalimat hikmah ini tampaknya sederhana, tapi untuk memahaminya ya butuh belajar kita. Nanya sama orang yang berilmu, nanya sama yang ngerti maksudnya apa. Karena satu ini kalau paham, insya Allah kalau kita di kondisi semacam itu yang disebutkan tadi, kita akan menemukan kenikmatan yang luar biasa. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah memperkenalkan diri? Ya, Allah memperkenalkan diri. Disebutkan oleh para ulama, Allah memperkenalkan diri itu dengan namanya Al-Qahhar sama Al-Jabbar, yang maha memaksa dan maha berkuasa keras, menaklukkan. Ya, yang maha memaksa dan maha menaklukkan. Allah memperkenalkan diri dengan dua namanya itu. Ya, seperti apa itu? Nah, ini insya Allah saya akan kasih contoh nanti. Kalau udah kasih contoh, jadi mudah-mudahan saya paham, antum paham. Ya, karena yang bisa ngasih pemahaman cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau belajar itu jangan ngomong wis ora mungkin iso aku. Saat itu kita sudah musyrik. Kenapa? Karena kita udah merasa jadi Tuhan, ya, yang meyakini tidak ada yang bisa membuat kita paham. Padahal paham gak paham itu yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita belajar itu harus optimis. Walaupun saya menurut hitung-hitungan gak bisa, saya akan belajar. Siapa tahu nanti Allah kasih saya kemampuan untuk memahami. Dan kalau IQ-mu tinggi jangan sombong, gampang nanti saya paham. Nah kalau sama Allah gak dipahamkan, walaupun kalimatnya mudah, orang lain bisa jadi kamu gak paham-paham. Ya bisa jadi kamu gak paham karena kesombongan tersebut. Ya karena kesombongan tersebut. Intinya kalau belajar itu minta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah beri aku tambahan ilmu. Nabi kita Muhammad SAW pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala berdoa minta tambahan ilmu. Ya kita minta juga, ya Allah beri tambahan ilmu. Saya mau nanya boleh nih? Nyantai ya, nyantai. Pernah enggak
kita kerja, kemudian hasilnya bagus bulan pertama, bulan kedua hasilnya bagus, bulan ketiga hasilnya bagus, bulan keempat hasilnya bagus, bulan ke-11 hasilnya bagus, bulan ke-12 hasil kerja tadi hilang semua, mengalami kerugian. Kalau orang bilang lagi apes gitu ya, kata orang ya, lagi apes, hilang semua keuntungan, bahkan sampai modal-modalnya habis. Ya sampai modal-modalnya habis. Akhirnya terlilit hutang. Terlilit hutang. Pertanyaan saya, ada enggak yang pernah mengalami kondisi mirip-mirip begitu? Enggak usah sama persis ya, mirip. Saya rasa tidak sedikit ya, mungkin banyak dengan aneka ragam kasus. Kondisi semacam itu sebetulnya Allah lagi memperkenalkan dirinya kepadamu. Bulan pertama kamu kerjakan hebat, bulan kedua kamu kerja hebat, bulan ketiga kamu kerja hebat. Kamu lupakan Tuhannya siapa. Kamu belum mengerti kan Tuhannya siapa. Kamu merasa ini kan memang kamu orang yang beruntung ya, kamu orang yang pandai. Oh kamu orang yang ahli. Oh kamu bahkan kadang-kadang kamu bandingkan sama orang lain. Oh orang itu kok rodok keset ya. Kok enggak rajin gitu ya. Kalau rajin kan bisa menghasilkan sesuatu. Bulan ke-11 mulai Allah tunjukkan dirinya. Kerjanya masih sama hebat, bahkan lebih hebat. Ya bahkan lebih hebat. Yang jadi masalah kerjanya itu adalah persawahan. Ya persawahan. Di bulan ke-11 itu semua modal dipertaruhkan. Semua modal dipertaruhkan. Dia sewa sawah yang jauh lebih luas. Kemudian dia nambah hutang. Ya untuk apa? Biar bisa nandur lebih banyak. Ternyata di bulan ke-12 yang diperkirakan nanti tampak hasil, di situ terjadi badai yang luar biasa. Los Angeles terbakar, saudara-saudara. Los Angeles terbakar itu nggak ada yang mengira, nggak ada yang menyangka. Betul. 7 Januari menurut berita, saya nggak ngikuti berita ya, tapi karena sering muncul tuh di Google itu, jadi kelihatan. Saya nggak pakai TikTok, walaupun saya ada di TikTok, tapi saya nggak pakai TikTok. Jadi munculnya di Google, kelihatan kebakaran Los Angeles. Dalam waktu cuman sepekan dari tanggal 7 sampai hari ini, katanya api masih menyala. Maka semua yang sudah punya rencana masa depan, walaupun ada asuransi, tapi hancurnya luar biasa. Nah bayangkan kalau Los Angeles itu sawahmu, udah siap panen terus kok buang gitu. Habis atau enggak habis? Habis. Nah teriak atau enggak teriak? Nah di situ orang yang enggak paham Tuhan, enggak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka cuman akan teriak iki piye. Bagaimana ini? Hancur hidupku, rasanya hidup ini akan segera berakhir lebih baik, macam-macam tuh kalimatnya. Kata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, kalau kamu dalam kondisi semacam itu, manfaatkan. Karena Allah lagi memperkenalkan dirinya kepadamu. Tugasmu cuman satu, at-taslim, pasrah, ridha, rela, pasrah, enggak protes. Nah kersane Gusti. Nah kalau Allah yang sudah punya mau, ya sudah. Itu kalau kata orang Jawa apa istilahnya? Di atasnya nerimo, ada lagi itu. Semeleh. Saya udah 20 tahun enggak dengar kata semeleh ini. Semeleh. Ya, semeleh itu di atasnya nerimo. Kalau nerimo itu masih merasakan sesuatu, terus ya wes tak terima, gitu kan ya? Nerimo. Sempat mengalami proses sabar, terus
nerimo. Kalau semeleh itu sudah di atasnya. Beda dengan pasrah juga. Pasrah dalam bahasa Indonesia ya. Kalau pasrah dalam bahasa Arab, tawakul, ridho, betul. Dalam bahasa Indonesia itu pasrah itu harus diterjemahkan lagi. Ada pasrah itu kalimat orang putus asa. Wes pasrah aku. Nah itu enggak bagus itu ya. Itu pasrah orang putus asa. Tapi ada pasrah kalimatnya orang semangat. Saya udah usaha maksimal, sekarang saya pasrah sama Allah. Nah itu betul, namanya pasrah. Tapi kalau ini semeleh itu bagaimana? Mengalami suatu hal yang sangat tidak menyenangkan, tapi hatinya datar-datar saja. Lah Allah yang mau kok. Lah terus mau bagaimana lagi? Nyantai. Orang yang semacam ini walaupun amalnya cuman sedikit, sholat 5 waktu, gak pakai rawatib, gak pakai qobliyah, gak pakai ba'diyah, bahkan zikirnya cuman habis salam ayat kursi, gak pakai subhanallah 33, gak pakai alhamdulillah 33, gak pakai Allahu Akbar 33, gak pakai ditutup kalimat tahlil, cuman itu saja puasanya cuman Ramadan, gak pernah puasa yang lain, haji gak sempat karena gak punya duit, belum punya kekuatan, belum ada yang membiayai, belum ada jalannya. Orang yang semacam ini meskipun amalnya sedikit, itu punya nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diajak kenalan sama Allah, dia nyambut. Diajak kenalan sama Allah, dia nyambut. Saya mau nanya, jenengan mau diajak kenalan sama Allah? Kalau modelnya begini mikir, Beb. Nah, saya mau ngomong, loh sebetulnya kan udah sering diajak kenalan sama Allah, betul kan ya? Kok masih takut diajak kenalan? Makanya Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, asyadul bala al-anbiya thummal amthal. Yang paling berat ujiannya para nabi. Caranya Allah kenalan gitu. Loh, orang kalau mau kenalan cuman ngirimi hadiah terus itu kan ya. Oh iya, namanya bukan cuma kenalan itu. Saya kasih hadiah. Gak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tanda tanya itu. Hati. Ya hati. Mungkin ini punya rencana lain. Kita harus waspada. Tapi kalau orang mau menjadikan teman pasti menguji. Gak mungkin mau dijadikan teman kalau gak diuji. Coba ya tak tes, tak bentak pisan ya, etok-etok. Pura-pura saya marahin, kira-kira dia marah enggak? Dimarahin, kamu tuh A sampai Z, kaget, tumben ya. Biasanya itu nyugui kopi, nyugui teh, ngei roti, ngasih macam-macam. Ini enggak ada hujan, enggak ada angin kok tambah. Saya disemprot A sampai Z. Terus nerimo, sepuroni pun. Mohon maaf kalau saya punya salah. Kalau saya memang ada yang gak pas, minta maaf yang sebesar-besarnya. Jawaban kita apa? Lulus. Terakhir dirangkul, ora sepurone, aku mau ngetes awakmu gitu. Kamu layak dijadikan teman. Tapi kalau dibentai dia mau ipisan ya, biasa dikasih macam-macam, dibentak sekali, kok ngejak gelut. Ngono ya kok ya. Ngajak gelut. Mau di mana? Di sini atau di lapangan? Ngajak gelut semacam itu ya tanda tanya ini nggak bisa dijadikan teman, nggak bisa dijadikan teman. Nah Allah Subhanahu Wa Taala kalau mau ngangkat orang jadi walinya, mau jadikan wali Allah, mau dijadikan kekasihnya Allah Taala, mau diangkat pangkatnya setinggi mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memperkenalkan diri dengan menunjukkan kemahakuasaannya. Ya kemahakuasaannya. Nah, pernah ngalami enggak? Nah waktu itu semeleh atau Gresuloh? Nah kalau waktu Gresuloh berarti kan belum lulus ya. Nah kalau sekarang udah belajar ilmunya, ya semoga ya pitungun lagi. Semoga ngalami. Kalau suatu saat mengalami yang semacam itu, ya jadikan itu kendaraan untuk naik pangkat. Karena sesungguhnya segala hal yang tidak menyenangkan yang Allah tunjukkan itu, kata para ulama ada 3 bentuk. Yang pertama untuk orang-orang yang gak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwal azab,
Itu siksa di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, untuk orang yang beriman pada Allah Ta'ala tapi dosanya banyak. Ya dosanya banyak, amalnya hampir nggak ada, dikit amalnya. Tapi dosanya banyak. Maka itu tanbih, peringatan. Ya peringatan, biar sadar. Ya tadinya mohon maaf, hidupnya keluyuran terus. Dan keluyurannya itu yang nggak jelas itu ya. Setiap keluar maksiat. Allah sayang karena orang ini iman. Hamba yang satu ini beriman. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kecelakaan, kemudian kakinya patah. Kemudian kata dokter, kamu tidak bisa pulih seperti sedia kala. Kamu akan jalan semper. Sedih dia. Ya dia sedih. Nah kebetulan temennya jamaah Ar-Raudhah. Dibilangi, yo asli mas, iki yo ora enak. Iya, suatu yang tidak menyenangkan, tapi bejo loh kamu. Saya itu pernah kedatangan tamu yang mohon maaf, dia termasuk atlet renang. Ya, atlet renang tapi yang apa tuh kakinya diamputasi itu ya. Cerita ke saya, Habib, saya ini dulu orang yang paling nakal di kampung saya. Paling nakal. Lah suatu hari saya itu naik motor boncengan. Mungkin kalau beliau melihat tayangan ini ya bisa membantu membenarkan kisahnya. Naik motor boncengan, saya nggak akan sebutkan identitasnya ya. Naik motor boncengan, saya boncengkan teman saya. Kebetulan itu ada bis yang nama bisnya cukup terkenal tapi juga nggak usah diumumkan. Ya, ada bis. Nah bisnya itu ngambil jalan. Nah kemudian saya tantang dengan kaki kanan saya. Saya kasih kaki kanan saya, ternyata bisnya tidak mau minggir. Dengan kecepatan tinggi, kaki saya ditabrak bis. Ya otomatis menang bisnya. Kakinya putus. Ya, itu kaki dicari sampai pagi nggak ketemu. Putusannya itu. Lah yang nemukan itu tetangga saya itu. Karena buka pintu rumahnya tiba-tiba ada kaki di depannya. Nah sejak hari itu akhirnya saya berhenti jadi orang nakal. Berhenti jadi orang nakal. Terus saya bangkit. Ya saya bangkit. Akhirnya jadi atlet renang. Sehingga juara renang itu ya. Jadi orang yang berprestasi akhirnya. Orang yang berprestasi. Jadi orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tapi ya jangan nunggu begitu maksud saya, paham ya. Jangan, tapi ini kan termasuk sukses. Diajak kenalan paham ya, diajak kenalan paham. Nah caranya Allah macam-macam. Kadang-kadang itu istri dikasih suami bengis. Maaf ya bu, suami bengis. Maksudnya suaminya galak gitu. Nah saat itu bagaimana? Jangan cuma teriak-teriak iki piye. Ini Allah lagi manggil kamu, yang ngadep ke Allah gitu loh. Jangan kamu merasa aku kurang apa? Cantik, aku udah cantik. Fitness udah 1 kali 24 jam. Pol gitu ya. Semuanya udah aku pelajari. Aroma terapi sampai aroma macam-macam udah nempel ke badan dan pakaian. Yang namanya ruangan udah aku desain sehebat mungkin. Kenapa dia nggak betah di rumah? Kasar di rumah. Gak paham ini. Kalau Allah lagi kenalan sama dia, dikasih suaminya galak, suaminya itu bengis, kasarnya begitu ya. Biar dia teriak-teriak manggil Allah. Kamu panggil aku. Kamu panggil aku. Hilangkan semua pandaimu, semua pintermu, semua cantikmu, semua fitnessmu, semua gayamu. Buang semua. Ngomong di hadapan Allah, Gusti kula bodoh. Ya Allah saya bodoh. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Tolong saya. Selesai. Tapi kalau nggak paham-paham, ujiannya ditambah nanti. Ya ujiannya ditambah. Kalau paham selesai. Dan yang semacam itu kalau amalnya sedikit pun lulus. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mengalami
netra, dia ikhlas, dia ridho dengan itu, maka Allah ganti dengan surga. Kok gampang ya? Tunanetra, ikhlas, surga. Seorang ibu yang punya anak melahirkan, anaknya meninggal. Anaknya meninggal. Ibu tadi ikhlas, surga. Itu kan gak enak itu ya. Tapi dia paham ini Allah yang kasih, surga. Kamu ketusuk duri di jalan kok, ketusuk duri, ikhlas, dosa habis. Mamin syaukah, tidaklah satu duri nusuk ke kaki umat Nabi Muhammad SAW kecuali itu menjadi penghapus dosa-dosanya. Itu baru satu duri. Sampai di sini jelas? Nah, kenapa tadi sedikit amal langsung ngangkat derajat? Karena kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita zikir, kita sodakoh, ya kita melakukan amal soleh apapun yang saat ini kita lakukan, itu kita mengajukan proposal ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini amal saya, tolong terima. Ya, mengajukan proposal. Tolong terima. Ini dari saya, tolong terima. Lah untuk diterima itu masalahnya harus lewat langit pertama. Lolos langit pertama, langit kedua. Lolos langit ketiga, terus langit ketujuh, lolos malaikat Jibril, lolos Allah Ta'ala. Lah yang ke Allah Ta'ala langsung ini banyak yang gak lolos, dilemparkan kembali, gak ikhlas dia. Bahkan lolos dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, tapi kalau udah Allah yang nawari lain, tak kasih sakit kamu, kalau kamu ridho surga, ridho Gusti, surga. Kayak begini loh, ada orang mengajukan proposal ke satu perusahaan, ada setumpuk gini proposalnya, dari A, B sampai macam-macam tuh, belum tentu dibuka sama direkturnya, nunggu direkturnya yang buka, sudah masuk kantor direktur tapi belum buka. Tiba-tiba direkturnya keluar, ya keluar dari kantor, pergi ke pesantren, nemui kepala pesantren, pimpinan pesantren. Ada yang dibutuhkan enggak? Kalau mau sesuatu, ya kalau mau sesuatu saya akan beri. Mana yang lebih mudah? Yang numpuk proposal atau yang didatangi ditawari? Didatangi ditawari. Itu permisalan saja ya. Nah, Allah Ta'ala kalau urusannya yang gak enak tadi, itu penawaran dari Allah Ta'ala. Dikasih sakit, ya dikasih rezeki seret, ya dikasih rezeki seret, dikasih cari duit gak dapat. Ada gak di sini yang semangat cari duit tapi gak dapat? Nah, itu Allah lagi kenalan tuh. Ya Allah lagi kenalan. Kalau paham nanti selesai itu masalahnya. Kalau paham selesai masalahnya. Kalau nggak paham ya muter di situ terus nggak selesai. Ada yang cari jodoh nggak ketemu. Padahal tetangganya perempuan semua. Iya, saya udah cari keliling dunia nggak ketemu, Beb. Kita survei ke kampungnya. Di situ ternyata tetangganya itu seusia dia semua itu, Masya Allah. Tapi kok nggak ketemu, kenapa gitu? Nggak ada yang cocok. Mengalami yang seperti itu kan nggak enak semuanya, nggak enak itu ya, nggak enak, bab nggak enak. Kalau bab enak semua orang mau. Kamu diuji kasih duit 2 miliar mau nggak? Mesem. Ya walaupun ujian siap terima, Beb. Kamu diuji kasih suami tampan mau tidak? Yang masih jomblo diuji dikasih suami tampan mau tidak? Pilih mana? Diuji suami tampan atau suami jelek? Sama-sama ujian. Halo? Tampan tuh jawab tuh ya. Walau sama-sama ujian kan pilih suami tampan. Walaupun tahu itu ujian, tetap milih yang enak. Pilih mana? Diuji dengan perut kenyang atau perut lapar? Nah ini tanda-tanda orang lapar nih.
Ya santri-santri weekend yang datang dari sore tadi ya, datang dari sore. Udah dapat snack kan tadi? Roti-roti sudah dapat ya? Alhamdulillah. Kalau butuh tambahan minta panitia. Ya insya Allah masih cukup buat nambahi santri weekend. Jadi kalau ujian yang bentuknya enak, semua orang mau. Kasih duit banyak, kasih suami tampan, kasih istri cantik, kasih suami sehat, kasih istri sehat, kasih anak berprestasi, mau semua orang. Tapi kalau sama Allah dikasih yang gak enak, gimana? Jawabannya mau atau ikipi? Ikipi. Urip kok kaya ngene. Urip kok kaya ngene. Mungkin kita perlu buat lagu itu ya. Ikipi. Urip kok kaya ngene, kaya ngene. Mungkin perlu dibuat lagunya, viral kali ya. Gak enak, gak semua orang mau. Tapi ya kalau Allah sayang pada hambanya, hamba itu akan dikasih ujian itu. Gak akan luput. Siapa di sini yang gak pernah sakit? Insya Allah pernah semua ya. Itu kan gak enak ya. Gak enak, sehat 5 tahun, tiba-tiba sakit. Gak bisa bangun dari tempat tidur seminggu tuh. Itu kan rasanya gak enak. Nah waktu mengalami seperti itu harusnya lulus kalau udah tahu ilmunya. Allah lagi kenalan sama saya nih. Tugas saya menerima ini dari Allah. Dah pasrah. Semeleh. Ya semeleh, nerimo. Tapi orang nerimo itu bukan kemudian, wes pasrah semeleh, siap mati. Bukan gitu. Ya berobat, berobat. Nah, seperti yang saya sampaikan di khutbah Jumat tadi. Mau saya ulang lagi? Mau? Ya khutbah Jumat tadi itu saya menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi malam di Semarang. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, surat Al-Baqarah ayat 155 Allah menyatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kan ayatnya itu sangat-sangat jelas. Dan kalian pasti akan kami uji. Dengan lam taukid dan nun taukid. Walanabluwannakum. Kalian pasti kami uji. Jadi Allah ini memberikan pengumuman. Kami pasti akan memberikan tes kepada kalian semua. Ujian kepada kalian semua, manusia dan jin. Mau nabi, mau rasul, mau wali, mau beriman, gak beriman, semuanya diuji. Tapi menariknya, biasanya kalau testing itu soal disembunyikan. Harinya tes baru diberikan soalnya, betul ya? Lah Allah Subhanahu wa taala ngasih pengumuman akan ada testing, tapi soalnya diberitahu. Soalnya ini loh. A, B, C, D ya. Soalnya dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu soalnya? Yang pertama bisyai'in minal khaufi. Sedikit rasa takut. Takut itu terkait apa yang akan terjadi. Takut kehilangan A. Takut gajinya turun. Takut pangkatnya turun. Takut nanti gagal panen. Ya, takut lamaran ditolak. Ya, takut. Bisa sedikit rasa takut. Enggak melulu takut. Ada hari-hari dia merasa takut. Ada waktu-waktu dia merasa takut. Dan kadar takut khawatirnya orang itu beda-beda. Kemudian sedikit rasa takut, rasa khawatir, walju', kelaparan. Gak semua orang mengalami kelaparan, tapi ada yang diuji dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Dan berkurangnya harta. Nah, ini banyak ini yang ngalami ini. Ini yang saldo menipis akhir bulan banyak. Yang awal bulan saldo langsung habis ada?
Ya, akhir bulan menipis, awal bulan habis. Nah, terus kapan saldonya ada itu? Saldonya lewat ya, saldonya lewat. Nggak sempat mampir tuh nggak sempat, langsung habis itu. Ini bab saldo ini. Diuji dengan semacam itu ujian ya, itu ujian. Wal anfus, mungkin ada yang kerabatnya meninggal dunia. Ini kan ada yang diuji dengan kehilangan nyawa. Istrinya tiba-tiba kehilangan suami, anaknya tiba-tiba kehilangan ayah, ibunya tiba-tiba kehilangan anak. Ya tiba-tiba kehilangan anak, itu ujian. Berkurangnya harta, berkurangnya nyawa. Kemudian Allah juga kasih tahu satu lagi, wat samarat, dan berkurangnya buah-buahan. Ada satu masa waktu yang buah nggak ada. Jadi nggak ada buah itu juga sesuatu ya, ini perlu dipelajari lagi nih. Kenapa sama Allah disebut khusus tuh ya? Berkurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Jadi kasih tahu ya, selamat buat yang lulus. Yang lulus siapa? Yang lulus ternyata cuma satu kata, orang sabar. Selesai. Nah, siapa orang sabar itu? Orang yang sabar alladzina, orang-orang yang jika idza asabathum musibah, kalau dia diberi musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang jika diberi musibah, ujian, testing, dia mengatakan kami miliknya Allah dan kami kembali kepada Allah. Artinya apa? Orang yang punya kesadaran, bukan sekedar ngomong innalillah. Ya, bukan sekedar ngucap innalillah, tapi orang-orang yang sadar, oh, emang punyanya Allah kok. Mas, itu mobil kamu dicuri orang. Ya nggak apa-apa, bukan punya saya, punya Allah itu. Lagi dipinjam sama orang, nanti kan dikembalikan sama Allah. Iya, nanti dikembalikan sama Allah. Kalau model artinya begitu, enak atau enggak enak? Enak. Ya memang ya rada angel. Loh, saya enggak ngomong gampang loh, enggak ngomong gampang. Tapi caranya hatinya segitu sadar semua itu miliknya Allah. Latihan nanti dari hal yang kecil. Miliknya Allah, harus dilatih. Nah kalau udah paham begitu, nanti bisa sabar. Yang buat orang gak bisa sabar itu merasa milik dia. Jabatan milikku, nama baik milikku, saldo milikku, pangkat milikku, sehat milikku, ya kan? Begitu diambil marah dia, gak bisa sabar. Nah orang yang sabar inilah yang kata Allah, ucapkan selamat kepada mereka semua. Wabasyirus sabirin. Nah orang yang sabar ini meskipun amalnya cuma sedikit, gak banyak, tapi gak banyak itu namanya sabar. Nah saya mau nanya ini, orang gak banyak amalnya tapi amalnya namanya sabar. Kira-kira surga atau surga itu? Surga kan? Memperkenalkan diri Allah dengan hal-hal yang tidak enak baginya, dia paham itu Allah yang ngasih. Allah lagi nguji saya, ya udah kalau Allah yang mau begitu, tugas saya menerima sabar. Sabar itu kita menjalankan syariat Allah dalam kondisi itu, bukan nebar keluh kesah. Orang zaman sekarang ini penyakitnya adalah tidak menggarap soalnya, tidak mengerjakan soalnya. Soalnya tadi kan berkurangnya harta, nyawa, ada rasa lapar ya, kelaparan, kemudian rasa takut itu ya, dan lain sebagainya disebutkan di Al-Baqarah 155, itu soalnya. Soalnya tidak dikerjakan, tapi sibuk kemana-mana bahas soal. Kok kayak gini ya aku kok, orang duwe duit ya. Jadi cuman ngobrolkan soal. Saya mau nanya, soal kalau diobrolkan selesai? Enggak selesai. Betul kan ya? Enggak selesai. Allah enggak nyuruh kita ngobrolin soal, tapi garap soal itu, selesaikan soal itu, dan jawabannya mudah, sabaro. Ya, sabaro. Walaupun ada teman saya itu mertuanya namanya Pak Sabarno. Itu namanya nasihat itu ya, Sabarno ya. Biar sabar kita itu. Insyaallah. Namanya sebuah nasihat, Pak Sabarno, Jatipuro.
Ya Jatipuro ya. Menantunya dari belakang situ. Nah, ikhwani rahimakumullah. Jadi soal jawab. Jawabnya apa? Sabar. Jadi sekarang hilangkan kebiasaan kesana kesini cuman cerita soal. Anu aku orang duit ngeluh sirah. Soal gue. Jawaban. Jawabannya apa? Sabar. Sabar kira bab sabar, bab duit. Lu ngeyel toh. Nah ya itu kalau pengen selesai, biar nanti duitnya datang ya, biar urusannya beres, jawabannya sabar. Kalau nggak dikerjakan ya nggak akan selesai. Muter di situ terus, nggak akan selesai. Tapi kalau udah selesai ya udah, nanti ganti bab, nggak itu lagi babnya, bab yang berbeda. Kok seneng di bab yang sama nggak dikerjain? Ibaratnya ya mahasiswa dimasukkan ruangan, dites sama dosen, dikasih soal, kerjakan ini. 10 jam kemudian dosennya datang. Gimana? Soal kok seperti ini? Ojo ngomyang. Garapen. Kerjakan, betul ya? Kalau enggak ya kamu tidak akan keluar dari ruangan ini sebelum mengerjakan soal. Kalau udah dikerjakan baru boleh keluar. Dan kalau kita pengen lulus, jawabannya cuma satu kata, sabar. Gampang atau susah? Arab ngomong gampang nyata nih kok yang ini gitu ya. Mau ngomong susah nanti ya takut gak bisa ngerjakan. Nah biar bisa sabar, sudah diajari sama Allah Ta'ala. Caranya jangan pernah merasa memiliki apapun. Ya latihan. Kamu punya motor dipinjam adikmu, terus dijual, kira-kira bagaimana? Loh itu latihan ringan loh ya, motor. Gimana kira-kira? Loh ada loh yang begini ada? Ada, saya kan sering dapat laporan. Ya punya motor dipinjam saudaramu, adikmu, kakakmu misalnya ya. Terus kamu tanya, motornya mana? Sepurone mas, sekolah. Dijual, apapun itu. Orang nesu ya adi, apa kang mas, orang nesu ya panas gitu kan. Orang nesu kan panas, sabar. Nah sabar itu menariknya bukan tidak sakit. Ya kalau nggak sakit itu kelas berat tadi itu simbah-simbah semeleh. Itu sudah simbah-simbah kita. Ya, simbah-simbah kita lu makomnya makom semeleh. Kita nih butuh latihan sabar. Belum lulus. Simbah-simbah itu pun semeleh. Lah kita ini putu-putu latihan sabar kok belum lulus. Sabar tuh memang loro, empeten gitu loh. Itu namanya sabar. Mohon maaf, contoh-contoh agak jelek boleh. Rodok udah enak ya. Ini terakhir udah 10.20 enggak terasa ya. Oh niatnya jam 10 selesai kok tadi. Ya, tapi ya nyatanya ya sebeginilah. Ciri-ciri orang yang nanti dikuburnya enak ya begini insya Allah. Ya to'at gini seneng betul kan ya. Moga-moga kan kita husnudzon ya. Walaupun ya sini ya rodok deg-degan gitu. Kita nanti gimana gitu gedekno hati. Setelah panjang umur masuk kubur ya pengennya ya begini seneng ya. Dikubur senang. Contoh yang terbersit sekarang, barusan terbersit dan jangan dicari di kitab. Gak ketemu soalnya. Ini contohnya ada sekarang, tapi nggak enak, tapi harus saya contohkan. Kamu habis makan 3 piring. Makan 3 piring. Kebetulan diundang di suatu acara oleh ulama-ulama yang lagi kumpul. Ulama kumpul, kamu diundang di situ sebagai tamu kehormatan. Berangkat dari rumah udah makan 3 piring. Kemudian kamu duduk paling depan. Dihadiri 1000 orang, kamu paling depan. Terus perutmu sakit. Pertanyaan saya, wani ngentut? Berani buang gas? Hah? Coba itu kalau sampai nama baikmu selesai. Dari tamu kehormatan menjadi tamu yang rodok tidak terhormat ya.
Ulama semua ini orang-orang soleh ya. Kamu soft paling depan sebagai tamu kehormatan satu-satunya. Wes tak pol-polke contohnya. Perutmu sakit, kasus sederhana, perut sakit, muter, ngempet loro, ditokke masalah. Saya mau nanya, sabar atau enggak sabar? Sabar. Ngempetnya itu kan sabar ya. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Lah itu namanya sabar. Jadi kalau orang sabar tuh ya urusannya bab enggak enak. Nah kalau udah semeleh lah, kelas berat itu. Kita yang awal-awal saja. Masih kelasnya belajar sabar. Jelas ibu-ibu? Jadi ibu kalau ngadepin suami yang gak jelas, tugasnya apa bu? Ya jangan cerita soal tapi ya. Suamiku itu namanya cerita soal. Sabar. Suamimu bagaimana? Ngempet. Masya Allah. Sabar. Gimana bulan kemarin ngasih duit banyak enggak? Alhamdulillah. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Kalau dimuntah ke KB ya bukan sabar. Orang genah. Orang tahu ngei. Wah, mas-masanku entek KB. Mong Kang Mas yang rantek. Mas-masanku entek KB didol KB. A sampai Z keluar semua, gagal. Lu podo-podo gak enaknya ya, tapi gagal. Rugi atau gak rugi? Rugi. Wes ora enak, ora ento apa? Rugi dunia, rugi akhirat. Yang gak enak biar jadi enak. Gimana caranya? Sabar. Tapi jangan doa minta sabar sebelum ada masalah. Rono udan, rono angin, mangan penak, Allahumma sabar. Lu golek masalah itu. Tidak boleh, itu dalam hadis Nabi mengatakan SAW bil makna ya, jangan doa minta sabar. Tapi kalau kamu memang dalam masalah ya minta sabar. Dalam urusan yang genting minta sabar. Tapi nggak ada apa-apa jangan doa minta sabar. Suaminya ganteng lucu, depan suaminya doa, ya Allah beri aku kesabaran menghadap suamiku. Golek perkara, perang bareng kuwi. Maksudmu, saya ojo mbok lanjutno dong ngomong. Maksudmu apa maksudmu? Kan jadinya enggak jelas. Ya. Hakadha. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa ketika kita sudah maksimal dan matang dalam usaha, kemudian tetap gagal, bahkan terlilit hutang, maka janganlah kondisi ini membuatmu bingung atau putus asa. Namun ketahuilah kenapa engkau berada dalam kondisi seperti itu. Karena Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya pada dirimu. Allah Ta'ala ingin engkau mengerti bahwa Allah Maha kuasa atas segalanya. Allah Maha bisa berbuat apa saja. Allah Ta'ala membuat dirimu seperti itu karena Allah Ta'ala sayang pada hambanya. Allah mengingatkan hambanya yang mulai lupa, mulai menjauh darinya. Jika kita dalam kondisi susah, banyak hutang atau ekonomi mulai merosot, maka jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes dengan keadaanmu. Menurut Syekh Ibnu Athaillah, berdamailah, ridho, tawakal, dan mendekatlah kepada Allah Ta'ala. Karena
Allah Ta'ala sayang pada kita. Jika engkau lakukan itu, maka derajatmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala pasti memberi kita ujian, dan Allah juga memberikan kita jawabannya, yaitu ketika kita diuji, maka sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin. Jika kamu benar-benar bersabar, maka Allah akan menolongmu, memberimu rahmat, dan mengangkat derajatmu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.